Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Mulia umunal mahbubah Wahidah binti Haji Abdurrahman wa Habib Muhammad Waliullah wa kullu ahlul bait il Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim wa kullu jami'an fi hadhil majlis mubarakah insyaallah fi hadhil Jumat mubarakah biiznillah hafizan jamilan kariman mubarakah warzuqhum rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah wa antasibahum bisihat wa afiyah wa salamah wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak santri Al-Asyriyah Nurul Iman yang insyaallah selalu dalam rahmat karunia dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, hari Jumat yang penuh keistimewaan ini, hari Jumat yang kita diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak sholawat, kita diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak amal ibadah, kita diminta oleh Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari Jumat inilah hari nanti akan berakhirnya seluruh alam semesta jagat raya ini, di hari terakhir, yaitu sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat. Dan sebaik-baiknya umat adalah yang tidak pernah melihat kiamat itu terjadi, dan seburuk-buruknya umat adalah orang-orang yang nanti akan menyaksikan akhir daripada buminya Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman itu akan rusak semua. Al-Qur'an tidak ada. Manusia sudah bagaikan binatang. Ka'bah sudah tidak ada lagi. Karena itu jangan sampai kita mempercepat kiamat itu hadir dengan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak melestarikan ajarannya Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita sebagai para penerus, pejuang dan juga warasatul anbiya, penerus daripada para nabi, harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk meneruskan perjuangan dakwah Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, nggak ada yang lain. Sekarang ini saya sudah melihat banyak teman-teman saya yang sudah tumbang. Teman-teman saya, donatur saya, banyak sekarang sudah pada tumbang. Kenapa bisa sampai tumbang? Karena sudah mulai pelan-pelan meninggalkan Allah. Kenapa bisa meninggalkan Allah? Karena sudah terlalu nyaman hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak diberikan kenyamanan di muka bumi ini. Kurang apa? Ada semua. Tinggal kita bayar, tinggal kita beli. Lapar, tinggal pesan Gojek. Susah uang, ada ATM. Susah uang, ada pinjol. Susah uang, ada ini, ada pekerjaan. Sekarang zaman ini sudah dimudahkan, dan juga dimudahkan juga untuk mencapai tingkat kebencian yang Allah sangat tidak ridhoi, yaitu kemaksiatan di jalan Allah. Banyak teman-teman saya semua rata-rata di tahun ini sudah banyak yang tumbang.
Mereka yang sudah lupa dengan Allah, mereka yang sudah lupa dengan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, nikmatnya mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita yang alhamdulillah masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat harta yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakah. Jangan pernah sampai kita diuji dengan seberat-beratnya ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah tidak bisa memiliki itu semua atau diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak pantas menerimanya. Itu dulu yang hidup bergelimpangan harta, bisa makan di restoran apa saja, nggak pernah ingat ada kaum fuqara wal masakin yang selalunya hidup berpindah-pindah hotel, terbang, liburan, senang-senang hanya untuk mencari kebahagiaan dunia sesaat, sampai rela menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta. Tapi ketika agama Allah sudah mensyiarkan untuk takbir, untuk berteriak Allahu Akbar, untuk kita bisa fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bahkan mereka menjadi sezalim-zalimnya orang, yaitu meninggalkan anak-anak yatim. Itu mereka 1 tahun sudah mulai dicabut nikmat, sudah mulai pusing. Datang, Habib gimana nih, usaha saya udah mulai turun, ini dan sebagainya. Banyak doa, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak sholawat. Jalanin sehari 2 hari. Besoknya begitu lagi, sudah dikasih nikmat, lupa lagi. Dicabut lagi nikmatnya, datang lagi. Habib bagaimana ini, susah lagi hidup saya. Seperti itu lagi. Habib bagaimana, Habib bagaimana, Habib bagaimana. Nah itu yang Habib sebenarnya kurang suka. Ketika sudah kita hidup bergelimpangan harta, kita lupa membantu agama Allah. Tapi ketika kita sudah mulai dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita akan mengingat Allah. Memang benar, Allah jika ingin memberikan nikmatnya, jika ingin memberikan kasih sayangnya, mudah, cukup diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segera langsung kembali kepada Allah. Tapi yang jadi masalahnya, kita ini sanggup tidak menerima ujian itu. Itu yang jadi pertanyaannya, kita ini sanggup tidak menerima ujian itu. Dan ditariknya harta kita bukan untuk di jalan Allah, tapi karena apa? Karena terlalu berlebihannya diri kita sendiri. Banyak sudah kaya raya masukin sekolah internasional, nggak apa-apa, Kristen bayar mahal, yang penting anak saya pinter. Nggak mau masukin pesantren. Akhirnya akhlak tidak ada, ilmu tidak ada, mereka merasa bisa melewati tuntunan zaman. Padahal model pendidikan, sokok guru pendidikan di Indonesia adalah pondok pesantren. SD, SMP, SMA itu bukan pendidikan dan juga sokok guru pendidikan yang dibawa oleh para leluhur-leluhur kita, dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu. Tapi lupa dengan pondok pesantren. Dibilang pondok pesantren ketinggalan zaman. Dibilang pondok pesantren tidak bisa bersaing. Coba Al-Bagir tanya, berani nggak pesantren kalian atau sekolah kalian bersaing sama pesantren Nurul Iman? Yang ada Nurul Iman datang ke sana untuk borong piala di tempat kalian. Itu hebat-hebatnya anak-anak dari pondok pesantren, dan terutama pondok pesantren Al-Ashriyah Nurul Iman. Jadi giliran sudah dikasih kaya, dikasih jumawa, mulai bukan meningkatkan sedekahnya kepada Allah, bukan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, tapi meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi mereka.
Punya uang banyak beli rumah, punya uang banyak beli mobil, punya uang banyak beli harta-harta yang gak berguna. Tapi Allah tidak melarang itu semua, tidak. Tapi ada tidak sedikit yang kita berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah gak minta banyak, sedikit aja. Sedikit. Akhirnya yang dulu-dulu rumahnya 5, mobilnya 3, uangnya banyak, bahkan mohon maaf lah, kalau untuk entertain luar biasa, akhirnya ya ditipu sampai hutang ludes semua hartanya. Ya, saya sudah menyaksikan sendiri. Jadi jangan merasa bahwasannya kita itu kaya, kita akan bertahan. Enggak, lebih sulit mempertahankan kekayaan daripada mencari kekayaan. Karena ketika kita kaya, kita ini dari nol. Kita kerja, kita usaha, kita dagang, ada untung, bisa beli rumah, ada untung, bisa beli mobil. Nah ini ketika ini sudah tidak puas, akhirnya dia cari jalan lain. Oh, bagaimana cara saya untuk memperkaya diri? Saya bikin usaha yang baru, padahal tidak begitu. Tapi untuk supaya usahanya makin lancar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baiknya kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ibadah. Sudah dijanjikan oleh Allah. Tadi kita baca ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada uang sekian, gimana kalau kita investasikan di sini? Nggak perlu, mau cari kaya apa lagi? Cukup. Iya, cukup, nggak usah tambah lagi. Pengen tambah kaya lagi, kalau pengen tambah kaya sedekah, kalau pengen tambah kaya infak. Usaha itu sudah cukup. Pengen tambah kaya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan memberikan bala bencana di hari yang sama ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya diminta sedekah subuh, supaya ketika 24 jam nanti kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan menurunkan bala dengan sedekah di hari yang sama. Itu. Dijaga oleh Allah. Sedekah menutup 70 pintu bala, dijaga oleh Allah. Gitu.